Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedatangannya teman-teman. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Dan hari ini 2 Oktober 2020. Hari ini kita akan melaksanakan pengimbasan dari sebuah materi yang ada di 12 buku saku BDR, yaitu pengimbasan tentang penggunaan media daring. Jadi mungkin banyak daerah yang sebenarnya sudah mampu untuk menggunakan media daring tetapi belum dimanfaatkan. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan media daring sesederhana apapun. Sebelum masuk ke materi, di kolom chat sudah saya share daftar hadir. Monggo silahkan diisi daftar hadirnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Saya akan share screen. Baik, ini adalah tips menggunakan media daring saat belajar dari rumah atau BDR. Ada yang seperti ini ya. Oh tidak, daring. Oke. Baik, ini adalah biodata saya, nama saya Sulistiani, dan tempat tanggal lahir di sini kurang Magelang 31 Maret, kemudian asal instansi TKA Bawonosari, jabatan guru kelas, alamat rumah saya di Sabrang Gunung Pring Muntilan, kemudian email ada di sini di suyong.soy@gmail.com, kemudian nomor HP ada di 082324111839. Sebenarnya materi BDR ini apa sih tujuannya untuk yang pengimbasan media daring? Materi ini tujuannya adalah mengetahui apa itu kelas virtual, kemudian mengetahui perangkat dan atau aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung belajar dari rumah meskipun kita berada di PAUD, kemudian mengetahui keunggulan dan kekurangan belajar dari rumah melalui daring, dan memilih secara tepat aplikasi sesuai kebutuhan untuk BDR. Yang berikutnya adalah tips-tips penting menggunakan aplikasi dan perangkat daring. Bagi yang ada pertanyaan boleh diketikkan di kolom chat ya. Kemudian keterkaitan materi dengan yang lainnya adalah, nah di sini ada 12 buku saku. Saya yakin teman-teman sudah memiliki semuanya, mulai dari yang pertama sampai ke 12. Nah, yang pertama itu adalah pentingnya bermain bagi anak usia dini, kemudian yang kedua matematika menyenangkan di rumah, yang ketiga bermain sains menyenangkan di rumah, yang keempat bermain musik menyenangkan di rumah, yang kelima mengembangkan seni kriya menyenangkan di rumah, kemudian yang keenam bermain bahasa menyenangkan di rumah, yang ketujuh menyusun RPP sederhana, yang kedelapan menilai hasil belajar anak, yang kesembilan melakukan pengasuhan positif, dan yang ke-10 berkomunikasi positif dengan orang tua, yang 11 adalah dukungan psikologi awal atau DPA, dan yang terakhir adalah penggunaan media atau perangkat daring. Nah, yang kita bahas adalah yang nomor 12 atau menggunakan media atau perangkat daring. Bukunya yang ini, kan nggak ya? Nah, sebelum masuk ke sana, apa itu kelas virtual atau kelas maya, di mana kita sekarang banyak menggunakan
kelas virtual atau kelas maya. Kalau di tempat saya Skype Class. Kemudian mungkin teman-teman juga menggunakan yang lainnya. Nah, kelas maya atau kelas virtual itu adalah ruang tempat bertemunya pendidik dan peserta didik secara virtual menggunakan aplikasi berbasis jaringan atau internet, ya. Nah, di sini ada pendidik yang memiliki materi, gitu. Nah, kemudian ada admin. Biasanya kalau kita melakukan pertemuan seperti ini ada host sendiri, gitu. Kemudian semuanya ini masuk dalam satu aplikasi, baik itu pendidik, kemudian materinya dimasukkan ke aplikasi, kemudian administratornya juga peserta didiknya masuk ke dalam aplikasi. Nah, aplikasi yang sedang kita gunakan saat ini adalah Zoom, teman-teman. Kemudian perangkat dan aplikasi apa saja yang mendukung pelaksanaan belajar dari rumah. Nah, perangkat kerasnya itu tentu kita sudah memiliki walaupun minimal, ya, menggunakan handphone itu perangkat keras, termasuk perangkat keras. Laptop, saya yakin tiap lembaga sudah memiliki laptop atau komputer. Ya, kemudian yang kita butuhkan berikutnya, perangkat kerasnya juga termasuk operatornya, masuk ke perangkat keras. Kemudian perangkat lunaknya adalah beberapa yang mungkin bisa kita gunakan seperti yang paling atas ini ada Google Classroom, ada Edmodo, kemudian ada Microsoft Classroom atau Teams, biasanya kita pakai Teams, kemudian ada Kelas Dojo, ada Schoology. Nah, ini beberapa yang bisa kita gunakan. Salah banyaknya. Nah, kemudian dari kelas virtual itu ada dua macam. Yang pertama kali adalah sinkronus, yang kedua adalah asinkronus. Nah, kalau yang menggunakan Google Classroom, Edmodo, kemudian ada Kelas Dojo, ini itu asinkronus atau tidak sinkron dalam satu waktu, begitu. Kalau Microsoft Teams ini bisa asinkronus dan bisa sinkronus karena Microsoft Teams memiliki aplikasi video conference. Nah, video conference ini termasuk ke kelas virtual yang sinkronus. Jadi kita langsung bertemu, bertatap muka, langsung berinteraksi, itu sinkronus. Nah, aplikasi sinkronus yang bisa kita gunakan adalah yang paling atas ini adalah Webex. Kemudian yang tengah ini yang Zoom ini paling populer sekarang. Kemudian yang di bawah ini kita bisa menggunakan produk dari Google, di mana produk video conference dari Google ini basicnya berada di dalam HP teman-teman semuanya. Ini basic dari WhatsApp group, tetapi akan diarahkan ke Messenger. Jadi, jika teman-teman menggunakan handphone, harus ada aplikasi Messenger-nya, walaupun tidak memiliki akun Facebook, ya. Messenger dan Facebook adalah satu kesatuan, di mana Messenger adalah apa ya? Ketika kita mengirimkan pesan melalui akun Facebook, maka akan masuk di Messenger. Nanti akan kita bahas satu-satu. Yang sudah ada pertanyaan bisa diketikkan langsung di kolom chat. Yang belum absen atau mengisi daftar hadir, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir. Ya, yang pertama kali adalah aplikasi video conference paling populer saat ini, yaitu Zoom. Nah, teman-teman boleh berbahagia saat ini karena Zoom memperpanjang waktu unlimitednya untuk yang akun free, tetapi khusus untuk edukasi, tidak untuk perseorangan. Yang perseorangan, jika teman-teman daftar perseorangan, maka akan tetap limited time dengan limit 40 menit. Ya. Ini adalah Zoom, ini aplikasi Zoom, tampilan laptop, kemudian yang di samping kiri adalah tampilan di handphone, atau kita ini Play Store, lebih ke Play Store.
Kemudian ini adalah tampilan untuk Webex. Nah, Webex ini sebenarnya dia paling stabil. Kalau saya rasakan ya dari beberapa kali menggunakan Webex itu lebih stabil dibandingkan Zoom. Tetapi Webex Free juga berbatas waktu, sama batas waktu. Kemudian ini tampilan dari desktop, dan yang di kiri bawah ini adalah Play Store-nya Cisco Webex Meeting. Yang berikutnya ini ada Google Meet. Google Meet ini sebuah pilihan juga, dan Google Meet untuk unlimited time-nya diperpanjang sampai 2021 kalau nggak salah. Itu diperpanjang karena kemarin Google Meet sebenarnya untuk sebelum pembukaan untuk akun free ini, Google Meet hanya bisa dibuka oleh atau di room-nya disediakan oleh akun Google Sheet. Jadi untuk akun Google free itu nggak bisa buka room. Tetapi sejak pandemi, Google menyediakan layanan Google Meet untuk akun free juga. Dan sebenarnya akan ditutup pada 30 September kemarin. Sehingga per 1 Oktober harusnya itu Google Meet berbatas waktu 40 menit juga. Tetapi dibuka kembali karena pandemi sepertinya masih belum terlihat ujungnya untuk berakhir, maka layanan untuk ini unlimited time-nya atau bisa 24 jam ini dibuka kembali oleh Google sehingga bisa digunakan kembali dengan waktu yang tidak terbatas begitu. Nah, ini adalah tampilan Google Meet yang di desktop, dan yang di kiri bawah adalah Play Store. Jadi kita kalau menggunakan handphone semuanya harus kita install aplikasinya. Ya, kalau kita menggunakan laptop nggak perlu install aplikasi. Mungkin untuk Webex meeting begitu harus tambah extension di Google Chrome-nya, tetapi tidak perlu menginstal aplikasi juga bisa. Next ini Skype. Untuk Skype ini dia produknya Microsoft, teman-teman, dan ini adalah tampilan dari desktop, dan yang sebelah kiri biasa ini tampilan dari Play Store. Itu yang biasa menggunakan Microsoft bisa menggunakan Skype. Nah, ini yang paling baru. Yang paling baru adalah WhatsApp for Windows. Di sini kita pakai WhatsApp for Windows, kemudian masuk ke grup, dan kita bisa mengadakan panggilan, bukan panggilan sih sebenarnya, apa ya, video conference, tetapi larinya akan ke Messenger, ya lebih ke Messenger. Tapi undangannya kita membuatnya melalui WhatsApp grup. Nah, WhatsApp-nya diinstal dulu. Saya yakin semua orang punya WhatsApp di sini, kan? Hanya Messenger mungkin yang belum. Nih. Kemudian kalau hanya ingin call, tidak ingin share screen, kita bisa menggunakan WhatsApp call, tetapi perlu diingat jika ada satu orang saja yang versi WhatsApp-nya lama, itu tidak bisa berdelapan, hanya bisa berempat. Ya, seperti biasa hanya bisa berempat. Jadi kalau WhatsApp-nya sudah diperbaharui dan versi baru, kita bisa melakukan 8 orang. Semua, tapi harus semua berdelapannya harus menggunakan aplikasi yang baru. Kalau satu saja tidak memiliki aplikasi yang baru atau aplikasinya lama, nggak bisa berdelapan. Begitu. Nah, kemudian ini ada beberapa tips dalam menggunakan WhatsApp. Nanti bisa dibaca sendiri ya, untuk bagaimana teksnya tebal, teksnya miring, kemudian pengaturan unduhan, langsung otomatis menyimpan atau tidak ketika ada orang mengirimkan gambar, video, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menulis menggunakan suara atau speech to text. Tapi di sini tergantung dengan bahasa yang kita pilih dan pelafalan kita. Kalau nggak begitu jelas biasanya ngaco gitu. Kemudian kita bisa
menjawab otomatis gitu. Kemudian menghapus, mengarsipkan chat obrolan. Kalau memang dibutuhkan silahkan diarsipkan. Kemudian kita bisa sharing lokasi real time. Kita bisa menggunakan WhatsApp di PC atau di desktop gitu. Kemudian ada kita juga bisa mengirimkan file melalui WhatsApp, baik dari PC ke HP, HP ke PC, HP ke HP, PC ke PC begitu. Kemudian pesan pribadi dan yang lain. Nah, yang berikutnya adalah mungkin teman-teman ketika BDR itu bukti dari apa ya? Pembelajaran anak-anak adalah foto atau video begitu. Kemudian kita terbatas dengan internal perangkat ya. Perangkat kita internalnya kecil mungkin. Jadi kita membutuhkan sebuah media penyimpanan begitu selain flash disk tentunya. Ya. Jadi di dalam HP teman-teman Android terutama Android itu basicnya adalah Google. Jadi ketika Android basicnya Google, otomatis teman-teman punya Gmail, akun Gmail, dan akun Gmail itu otomatis juga teman-teman memiliki sebuah penyimpanan di cloud atau di awan yang namanya Google Drive. Dan kapasitas penyimpanan untuk akun free adalah 15 GB. Lumayan kan, seperti flash disk itu 16 GB ya kalau flash disk. Nah, kita punya 15 GB. Nah, ini untuk akun pribadi free ya, akun gratis. Syaratnya memiliki Google account atau email yang belakangnya @gmail.com. Bukan Yahoo, bukan Microsoft. Nah, kemudian ini daya tampung yang tadi saya bicarakan adalah 15 GB. Dan fiturnya juga banyak. Nah, di sini Google Drive-nya juga bisa diakses dari handphone, teman-teman. Kemudian tinggal pindahkan saja filenya nanti ke Google Drive, terus yang di handphone bisa dihapus, gitu. Dan jika teman-teman kelupaan, handphonenya lupa, atau mungkin nggak bawa laptop, tapi filenya ada di Google Drive, tinggal pinjam laptop teman, login dari situ, tapi ingat jangan di save passwordnya karena itu bukan punya kita ya. Kemudian akses Google Drive kita dan ambil file yang kita inginkan di mana saja asal ada koneksi internet. Syaratnya hanya koneksi internet. Nah, ini cara-cara menggunakan Google Drive-nya. Jika menggunakan komputer, di sini ada langkahnya, silahkan buka drive.google.com. Ini kalau komputer ya. Kemudian di situ ada file folder, kemudian ada Google Dokumen. Google Dokumen itu seperti Word, tapi dia produknya Google. Ya, kemudian spreadsheet ini seperti Excel, dan slide ini seperti PowerPoint. Kemudian ada juga keunggulannya adalah formulir. Jika teman-teman menginginkan formulir online seperti daftar hadir atau mungkin formulir pendaftaran, itu bisa menggunakan Google Formulir. Nah, langkah untuk uploadnya atau buat filenya bagaimana? Mengupload file itu tinggal kalau dari komputer itu kita tinggal drag and drop aja. Nanti kita praktekkan. Ini langkah-langkahnya ada. Terus kita juga bisa berbagi. Enaknya gini nggak? Misalnya, Bu, saya minta dong filenya, file dari materi ini. Kalau saya harus ngirim satu-satu ke peserta yang ikut, itu kuota yang kita gunakan untuk mengirim akan banyak sekali, ya.
Apalagi kalau pesertanya ratusan. Tapi dengan berbagi fitur, itu kita tinggal bagikan linknya aja. Jadi link dari file yang ingin kita bagi, tinggal kita buka aksesnya, terus linknya kita bagi aja kemana-mana. Gitu. Jika yang membutuhkan ingin mendownload silahkan, jika yang tidak ingin juga nggak usah dibuka. Gitu. Keunggulannya juga di situ, kita bisa berbagi file. Dengan berbagi file kita juga bisa mengerjakan satu file bersamaan, ya, tapi secara online. Kalau offline tidak bersamaan, ya bersamaan sih, saya di sana, Anda di sana gitu, tapi filenya tidak satu file, filenya berbeda. Nah, memang sebaiknya dilakukan langsung. Kemudian tipsnya adalah menggunakan Google Drive. Jika menggunakan Google Drive versi gratis atau kapasitas 15 GB, maka perlakukan storage di Google Drive hanya sebagai tempat penyimpanan sementara untuk file-file yang frekuensi aksesnya sedang tinggi seperti yang sering kita bagi. Kemudian tetap membuat cadangan atau backup di storage offline. Ya. Kemudian selalu cek file secara berkala, hapus file lama yang sudah jarang dibuka atau memang sudah tidak dipakai lagi, tidak dibutuhkan lagi. Jika merasa sayang untuk menghapus file lama, sebaiknya membuat beberapa akun Google yang berbeda-beda untuk mendapatkan daya tampung gratis yang lebih banyak lagi. Kemudian jika menghendaki lebih leluasa, bisa menggunakan Google Drive berbayar. Nah, yang berbayar ini bisa tambahannya mungkin 100 GB atau lebih, atau bahkan ada yang unlimited begitu. Nah, tapi harus berbayar. Kalau kita ingin gratis, bikin aja banyak email gratis, bisa, asal alamat emailnya berbeda, walaupun data di dalamnya sama. Saya memiliki mungkin 3, 4, atau 5 email pribadi. Nah, syarat dan tips BDR daring. Tersedia perangkat teknologi, minimal handphone atau komputer yang memadai. Kemudian pastikan koneksi internet benar-benar stabil. Kalau kita ingin menggunakan sinkronus, pastikan koneksi internet benar-benar stabil. Kemudian persiapkan tempat yang nyaman selama melakukan BDR. Usahakan durasi waktu yang imbang antara belajar di sekolah dengan yang di rumah. Kemudian tetap jaga agar anak dan orang tua tetap sama-sama menikmati dengan tugas dari guru. Jadi tugasnya harus yang asik-asik dan tidak memberatkan. Dan tips lain dari materi adalah ini terkait ya, komunikasi positif dengan orang tua terkait dengan materi yang lainnya. Begitu. Nah, salah satu tugas di tempat saya yang dinikmati oleh anak-anak dan orang tua adalah mengirimkan foto anak menggunakan baju batik hari ini, dan kita membuat kampanye untuk merayakan atau memperingati Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Nah, ini berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Ini tentunya berbeda antara lisan dan tulisan. Kalau komunikasi lisan ini berbasis audio atau video, jadi bisa pesan suara, ada intonasinya, kemudian pesan video itu ada ekspresi wajahnya dan intonasi. Jadi ini juga tergantung dari storage. Nah, kalau teman-teman membuat pesan suara misalnya, lebih enak nanti kita bikin pesan suaranya itu di media seperti Anchor, kemudian Spoon atau yang lainnya, untuk media-media seperti podcast ya. Kemudian kalau pesan video lebih enak agar tidak memberatkan storage di handphone, itu lebih ke YouTube begitu. Kita pakai YouTube lebih enak karena di perangkat kita sudah bawaan itu ada YouTube. Kemudian ada komunikasi tulisan atau berbasis teks. Nah,
di sini karena tidak semua orang yang kita kirimi teks itu adalah satu komunitas dengan kita. Kemudian untuk pendidikannya juga berbeda ya, tingkat pendidikannya berbeda, belum tentu usia juga berbeda, jadi belum tentu mereka paham tentang singkatan-singkatan. Jadi kalau kita mengirimkan teks pesan atau komunikasi tulisan, lebih baik untuk tidak disingkat. Karena jadi seperti ini, BGT itu ada yang maksudnya banget, ada yang begitu. Jadi sebenarnya tergantung teks dari kalimat, tetapi tetap tidak etis ya untuk kita membuat komunikasi tulisan dengan orang tua, tetapi menggunakan singkatan-singkatan. Walaupun misalnya nih, kayak maksudnya itu dipakai X ini, maksudnya itu sebenarnya hampir semua orang tahu, tetapi tetap tidak etis gitu. Kemudian KT itu bisa kita kata, bisa kutu, kemudian BTL bisa botol, betul, batal, ya macam-macam lah. Jadi singkatan yang bisa berarti banyak itu dihindari. Kalau bisa malah nggak usah pakai singkatan. Kita tidak menggunakannya. Ini adalah komunikasi tulisan. Sehingga maksud dari tulisan tersebut itu benar-benar tersampaikan tanpa ada maksud-maksud lain atau bisa langsung dipahami. Nah, berikut adalah beberapa portal sumber belajar daring dari Kemdikbud, yaitu yang bisa kita gunakan. Ya, ada ini bersama hadapi corona ini, kemudian ada belajar kemdikbud.go.id ini rumah belajar, kemudian ada Anggun PAUD Kemdikbud ini, Anggun PAUD ini adalah rumahnya guru-guru PAUD begitu, jadi banyak materi ada di sini, buku cerita dan sebagainya, berita-berita, kemudian ada guru berbagi yang diluncurkan di saat pandemi itu, kemudian ada TV edukasi, ini juga langsung merespon aktif mulai dari pandemi dan BDR, kemudian ada sahabat keluarga, kemdikbud.go.id, ini juga sebuah portal di mana di situ banyak sekali materi-materi untuk keluarga yang bisa kita jadikan bahan parenting. Kemudian ini beberapa video tutorial pembelajaran, nanti bisa diakses filenya saya share gitu. Banyak jika memang teman-teman ingin menggunakan seperti Google Formulir, Google Meet, Zoom Meeting yang memang belum menguasai, bisa mengakses link-link yang berwarna biru-biru ini. Nah, kemudian perangkat atau aplikasi manakah yang akan Anda pilih sekarang? Nah, untuk memilih perangkat atau aplikasi itu nggak main-main sebenarnya, karena kita juga melihat dari kemampuan orang tua dan juga kemampuan guru tentunya. Sebaiknya gunakan perangkat yang tersedia, yang kita miliki aja, nggak usah mengada-adakan. Wah, aplikasi saya storage-nya 16 GB, wah saya butuh yang 128, saya beli. Nggak perlu. Oke, gunakan saja yang ada. Kemudian juga gunakan aplikasi yang sudah dikenal dan sudah dikuasai, terutama yang penggunanya banyak. Begitu. Nah, yang harus dihindari itu apa? Sebaiknya hindari mempersulit diri, jangan memaksakan diri. Belajar dari rumah bisa kok dilakukan dengan apa yang kita miliki. Nah, kemudian sebaiknya dihindari itu stres gara-gara perangkat teknologi. Teknologi bisa dipelajari teman-teman. Banyak sekali tutorial-tutorial ya, video tutorial yang beredar di YouTube yang terkait dengan penggunaan perangkat atau teknologi. Jadi nggak perlu stres.
Kemudian menggunakan akun email yang sama untuk internet banking. Ini yang perlu dihindari, di mana email yang digunakan untuk internet banking jangan digunakan untuk mendaftar di aplikasi-aplikasi yang lain, seperti aplikasi Zoom, kemudian Cisco Webex, atau apapun aplikasi selain internet banking itu menggunakan email yang berbeda sebisa mungkin. Jadi minimal kita bisa menggunakan 2 email, satu email yang berhubungan dengan internet banking, kemudian email yang lainnya yang akan kita gunakan untuk mendaftar di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Begitu. Jika teman-teman menggunakan internet banking. Dan jangan lupa untuk bahagia. Nah, ini adalah akhir dari presentasi, tetapi kita belum akan berakhir dari acara ini, teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Kemudian tadi saya menyampaikan untuk penggunaan Google Drive. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan Google Drive dari laptop ya. Untuk dari handphone nanti lihat video tutorial saja dari YouTube. Oke, kita buka sebuah perangan atau bisa Google Chrome, tapi lebih enak Google Chrome. Kemudian ini adalah tampilan depan Google. Kalau kita ingin masuk ke dalam Google Drive, sebenarnya di sini ada Google Drive langsung. Jika tidak ada, maka di sini ada titik 9 atau Google Apps. Tentunya harus sudah login dulu di sini. Jika ada lingkaran di sini belum ada inisial atau belum ada foto teman-teman, diklik dulu, kemudian silahkan sign in dulu, begitu. Silahkan sign in dulu. Kalau sudah sign in, maka lingkaran ini akan berubah menjadi foto jika memang kita sudah mengupload foto di akun kita, atau berubah menjadi inisial. Inisial misalnya nama saya Sulis gitu, nanti dia akan berinisial S. Nah, di sebelahnya sini ada titik 9, kita klik, kemudian kita masuk. Di sini ada banyak aplikasi yang disediakan oleh Google ya. Aplikasi yang disediakan oleh Google seperti ini, Google Account, ini Google Search, ada My Business, Maps, YouTube, kemudian Google Play, ada Google News, ada Mail, kemudian ini Google Meet. Seperti yang saya bilang tadi, ini bisa kita gunakan dengan kapasitas yang kecil tentunya peserta didiknya, tapi peserta didik kita nggak ada yang banyak ya, satu kelas paling 15, ini masih cukup lah. Ini kalau nggak salah kapasitasnya 50 atau 100 kalau nggak salah 100 kapasitasnya untuk Google Meet. Kemudian ada Google Contact. Nah, Google Contact ini perlu teman-teman gunakan yang disinkronisasi dengan handphone. Jadi ketika kita kehilangan handphone, itu konteksnya nggak akan kontaknya atau nomor-nomor telepon yang sudah kita masukkan itu nggak akan hilang, bisa langsung kita masukkan lagi karena ada backupnya di Google Contact. Kemudian Google Drive ini akan kita akses, ada Google Calendar, ada Google Translate, ada Fotos, ada Duo. Duo ini untuk seperti video call WhatsApp. Kemudian ada Google Shopping, masih banyak lagi di bawahnya. Oke, kita klik yang Google Drive atau tanda segitiga, logonya segitiga dengan 3 warna. Nah, selain dengan cara itu, kita juga bisa langsung mengetikkan drive.google.com. Kita klik di sini, drive.google.com. Ya. Ini sebenarnya nih, drive.google.com. Nih, ya langsung masuk ke akun Google-nya. Nah, di sini ada new folder untuk membuat folder, file upload untuk mengupload file dari laptop maupun dari HP, kemudian
folder upload itu kita bisa mengupload satu folder sekaligus, tetapi perlu diingat bahwa jaringan kita bagus, kuotanya melimpah, karena di dalam satu folder itu biasanya filenya banyak. Kalau enggak, nanti dia akan berhenti di tengah-tengah atau tidak semua file terupload. Begitu. Kemudian kita bisa membuat dokumen baru, Google Doc, kemudian Google Sheet itu seperti Excel baru, kemudian ada Google Slides seperti PowerPoint, kemudian Google Form, dan di sini masih ada yang lainnya, Google Drawing, Google Map, Google Site. Google Site ini adalah situs atau seperti website begitu ya, site gratis. Kita bisa membuat seperti website profesional begitu tapi gratis. Kemudian di sini ada SOP Viewer, Google Apps Script dan sebagainya. Nah, ini kita bisa buat masing-masing. Saya akan praktekkan untuk mengupload satu file ke sini, akan saya klik. Ini ada file batik di sini punya saya. Saya akan upload, klik drag and drop aja. Nah, kalau saya drag di sini, itu dia loose file. Kalau saya masukkan di sini, dia akan masuk ke Classroom. Nah, kan ini saya masuk ke data gitu. Nah, kalau saya di luar, ini dia akan berada di luar. Karena itu namanya batik D, kita cari deh. Kita search saja. Ini tadi yang udah kita. Ini bentuknya gambar PNG. Nah, ini juga sistemnya saya drag and drop gitu. Semuanya. Atau kita juga bisa klik di sini, kemudian file upload, kemudian kita pilih salah satu file aja. Yang dari sini aja. Jadi misalnya kita masuk ke ini file saya upload. Nah, ini proses uploadingnya, dia loading. Tergantung dengan kecepatan dari internet kita, kecepatan upload ya, bukan kecepatan download. Jadi kalau kita memiliki internet misalnya menggunakan IndiHome dengan 10 MB per second, pastikan itu adalah kecepatan download, karena kecepatan uploadnya biasanya cuma 2 MB. Nah, ini sudah selesai dan bisa kita buka. Kita bisa buka langsung di sini. Nah, ini adalah filenya. Kemudian bagaimana file ini bisa kita share? Kita klik titik 3, ini ada share. Dan di sini ada beberapa pilihan untuk sharing. Bisa kita klikkan emailnya, masukkan emailnya, atau di sini di bawah sini saya akan buat dia pilihannya banyak, restricted dan anyone with the link. Dan kemudian di sini juga ada viewer, komentar atau editor. Saya akan pilih viewer aja. Dan ini adalah linknya, saya copy dulu dan saya klik done. Nah, link ini saya share ke teman-teman di chat ya. Saya pakai chat, silahkan bisa di-download untuk presentasi yang tadi. Ini cara berbaginya, jadi lebih enak, nggak perlu saya ngirim ke satu-satu orang, ke tiap grup. Ini adalah penggunaan Google Drive. Nah, jadi foto-foto dari anak-anak juga bisa langsung di-upload ke Google Drive. Begitu. Kemudian selain Google Drive tadi ada WhatsApp. Jadi kalau teman-teman punya WhatsApp, WhatsApp-nya saya tutup ya. Oke. Yang bisa kita gunakan, tapi untuk WhatsApp ini dia belum ada fasilitas
Untuk share screen ada, tapi fasilitas rekamnya belum ada. Jadi kita harus menggunakan kayak third party gitu atau aplikasi lain yang bisa digunakan untuk merekam layar. Ini WhatsApp kalau ditutup. Teman-teman bisa membuka WhatsApp-nya kalau ingin mencoba. Kemudian buka salah satu grup TK lah, grup TK, grup dari Taman Kanak-kanak sebentar. Ya, ini grup TK. Kemudian kalau dari web itu di sini. Nah, kita cari attach atau logonya paperclip ya, sama dengan yang ada di handphone. Itu ada paperclip. Di bagian bawah ada paperclip, sebelah kamera. Di sini ada room, teman-teman. Logonya sama ya. Kalau yang ada di sini juga logonya sama. Logonya sama. Kita klik saja roomnya. Nah, ini dia akan masuk ke Messenger. Sama dengan yang ada di HP juga akan masuk ke Messenger. Kalau belum punya Messenger harus menginstal dulu aplikasi Messengernya. Continue in Messenger karena dia terkoneksi WhatsApp, YouTube, Facebook, Messenger itu terkoneksi. Satu produk dari Google. Kemudian kita login menggunakan akun Facebook kita, gitu. Kemudian lanjutkan. Nah, di situ langsung nanti muncul sandinya. Karena ini tetap sekolahan, jadi belum ada Facebook saya. Itu untuk Messenger, ya. Kemudian ini yang teman-teman mungkin ingin menggunakan, Zuis tadi bilang di Zoom-nya itu bisa lebih dari 40 menit. Kalau kita daftarnya adalah pakai lembaga. Ya, ini adalah YouTube lembaga. Saya punya lembaga, punya TK, bukan pribadi punya saya, begitu. Kalau yang saya pakai ini adalah YouTube pribadi, Zoom pribadi punya saya, Zoom berbayar. Nah, ini bisa digunakan, nih, kita gunakan schedule meeting. Harus sign in dulu. Jadi, karena saya gunakan untuk Zoom, tidak bisa sign in. Bisa nggak ya? Coba deh. Oh ya, ya. Saya akan buka browser lain saja. Mungkin bisa ya. Oke. Nah, di sini due to increase demand dial ini udah nggak ada kalau dial by phone. Kemudian di sini kita akan schedule meeting. Biasanya di sini hanya 40 menit atau 30 menit. Ya, di sini sudah ada tulisannya nih. Tapi karena ini meetingnya ini saya sudah mendaftarkan atas nama lembaga itu atau education version, dia bisa ya, tidak ada batasan lagi gitu. Durasinya bisa lebih, misalnya 5, kemudian Jakarta saya kasih begitu 1 2 3 4 5, besok deh, besok ini yang hari ini udah ada tanggal 3 1 2 3 4 5, kemudian misalnya saya klik, saya simpan. Nah, dia bisa kalau Zoom free untuk yang private atau pribadi, bukan education version, itu nanti dia hanya 40 menit. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Saya lakukan dulu, teman-teman. Ini saya sampaikan. Kita di sini ada solution, ya. Klik zoom.us, kemudian ada solution di sini, kemudian kita pilih education.
Lagi klik zoom.us. Di atas ada solution, kemudian kita pilih industries, kita pilihnya education. Nah, di sini kita bisa sign up for free. Nah, ketika kita sign up for free, itu kita sudah diarahkan misalnya nih tanggal lahirnya ngawur ya. Nih, 1980-an lah, 84 misalnya. Kita klik continue. Ini address-nya misalnya asal deh, asal. Oke ya. Ini hanya asal aja tapi enggak saya ini Facebook sekolah, Facebook email sekolah, saya klik sign up. Dia langsung ada notifikasi ke email gitu. Jadi saya buka email, saya buka lagi emailnya, belum ada di sini. Ya, sudah, ini udah masuk. Kemudian email saya masuk. Biasanya ada satu lagi kok nggak adanya. Email. Coba cara lain. Dapatkan kode verifikasi. Oh, ada kode verifikasinya. Oke. Hmm. Orang yang suka parnoan dengan pembajakan seperti ini biasanya pakai dual yang sekarang. Nah, kita udah masuk ke emailnya yang tadi kita daftarkan. Di sini ada Zoom, please activate your Zoom account. Kita buka, kemudian kita klik activate account. Dan, nah, di sini ini kita ada pertanyaan, apakah Anda mendaftar atas nama sekolah? Kita klik yes, karena kita memang mendaftar atas nama sekolah. Nah, kita diminta untuk isikan semuanya, kemudian continue. Ya, itu adalah cara mendaftar Zoom untuk edukasi. Itu bisa lebih dari 40 menit. Kemudian, tadi apa lagi ya? Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya cek dulu. Nggak ada di. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh langsung menyalakan mikrofon.
Ada yang ditanyakan teman-teman? Jadi tidak harus menggunakan aplikasi yang banyak, yang ada saja di handphone. Begitu. Ya, tetap nambah sih kalau kita menggunakan aplikasi WhatsApp saja begitu. Itu tetap kalau kita mau sinkronus dan mau share screen kita harus menggunakan itu tadi apa yang ruang meetingnya untuk Google dan Messenger begitu. Tapi kalau kita mampu untuk menyediakan Zoom seperti sekarang ini Zoom-nya gratis asal untuk edukasi atau kita menggunakan Google Meet di mana Google Meet saat ini yang free itu bertambah panjang ya sampai 2021 itu bisa unlimited time atau 24 hour gitu itu bisa kita gunakan bersama anak-anak. Eh, Apalagi di daerah-daerah yang saat ini zonanya merah, di mana guru kunjung juga mikir-mikir kan. Di Muntilan kemarin kita juga ada kunjung, tapi kan karena kami ada yang di luar kecamatan, sehingga ketika kami akan berkunjung ke tempat anak-anak juga mikir-mikir gitu. Ini saya di jalan bawa virusnya enggak atau gimana. Jadi untuk keamanan dan kesehatan kami juga menghentikan guru kunjungnya gitu. Untuk keamanan semuanya baik itu anak-anak maupun keamanan kita pendidik dan juga eh, kalau seperti itu kan anak-anak nggak bertemu dengan gurunya sama sekali. Jadi hanya lewat WA yang ngambil materi atau bahan pun orang tua ya, yang bertemu dengan guru adalah orang tua. Jadi eh, kita memutuskan untuk mencoba menggunakan salah satu aplikasi yang ada. Kita memutuskan untuk menggunakan Zoom. Kita udah uji coba Zoom, kita juga sudah uji coba WhatsApp yang room yang menggunakan Messenger begitu. Tapi memang lebih nyaman menggunakan Zoom. Kalau saya ingin menggunakan Webex, teman-teman harus menginstal lagi karena mungkin ada yang handphonenya juga jadi satu dengan kakak-kakaknya dan mereka sudah menggunakan Zoom untuk di tingkat mungkin SD, SMP itu sudah menggunakan Zoom. Jadi apa yang paling banyak yang dimiliki yang berada di handphone dari orang tua itulah yang akan digunakan. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan teman-teman. Atau ingin sharing dan berbagi juga boleh. Ya, halo, ini siapa? Saya itu siapa? Halo? Monggo silahkan ingin bertanya. Saya nggak gigit loh, saya sudah jinak. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, teman-teman. Jika satu lokasi banyak peserta, silakan masing-masing untuk mengisi daftar hadir ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi, mungkin boleh langsung dibuka mikrofonnya. Yang belum jelas bagian mana, sehingga bisa digunakan untuk semuanya mungkin. Tidak ada? Serius? Jangan nyesel ya kalau nanti udah berakhir baru, oh iya mau nanya itu. Gitu. Baik, dan hari ini adalah hari batik teman-teman. Hari batik. Oke.
Jangan lupa pakai batik. Saya udah pakai batik, Bu. Oke, jos. Diabadikan dong, Bun, diabadikan. Gimana? Diabadikan pakai batiknya. Kalau Dipoto. kami seperti ini pengabadiannya. Jadi kita bikin campaign pakai batik, kampanye pakai batik. Mana ya? Tuh. Ini salah satu campaign kita. Diabadikan. Emaknya nggak mau kalah dong. Tuh. Yang lainnya progres menyusul nih sudah banyak yang Bu ini ya setor ya, tapi belum tergarap nih buat anak-anak. Keren kan? Pengabadian momen di 2 Oktober 2020 pakai batik. Nah, ini juga salah satu BDR kita yang menyenangkan. Gitu, ayo pakai batik. Begitu. Batik apapun boleh tuh batiknya macam-macam. Ini batik seragam. Ini lebih kelihatan sih batiknya. Ada yang pakai seragam juga. Ada yang batiknya keren. Ada yang batiknya ada batik kerudung. Ada juga batik-batik. Nah, jadi kesempatan untuk teman-teman hari ini bisa membuat Zoom yang menggunakan akun sekolah. Ya, yang menggunakan akun sekolah lebih dari 40 menit. Bisa, bisa, bisa. Ya, jangan lupa isi daftar hadir. Ada yang belum mengisi daftar hadir? Masih kita tunggu. Untuk daftar hadir nanti kita share juga di grup. Untuk materi juga kita share di grup. Ada yang ditanyakan, biasanya banyak banget yang nanya dari yang Kemeruyu itu TK Bagada Depan tuh biasanya nanya, ini lagi adem ayem saja. Ini sebenarnya adem ayemnya paham atau nggak paham sama sekali. Semoga paham ya teman-teman. Semoga paham nih. Nanti yang membutuhkan juga materinya, materi yang buku-buku aslinya, buku aslinya. Nah, buku aslinya ini juga boleh. Nanti saya share juga drive-nya. Di drive dari buku yang 12 ini, saya yakin buku 12 ini sebenarnya teman-teman sudah punya, tetapi sebenarnya kalau kita mengacu pada websitenya itu sebenarnya ada juga buku saku untuk orang tua dan buku saku untuk orang tua. Kalau yang 12 ini adalah buku pegangan untuk guru ya. Ini udah buku pegangan untuk guru. Ini juga buku pegangan untuk guru. Ini pegangan untuk guru. Ini pegangan untuk guru ada 12. Ada 12 ini saya print sendiri. Saya ada 12. Nah, ada 12 di sini. Tangannya harus gini, kalau nggak kelihatan. Ini ada 12 teman-teman, dan untuk yang orang tua itu ada 30 buku. 30 buku. Sebentar, contohnya saya lihatin. Ini adalah buku pegangan untuk orang tua. Ini kelihatan ya? Nah, tuh.
Oh, sayangnya digedein aja. Oh, gitu. Nih, ini masa si kecil dan cara mendampinginya gitu. Kemudian menjaga kesehatan anak usia dini, ya ini gitu. Ada juga serunya belajar di rumah. Nah, ini adalah buku pegangan-pegangan untuk orang tua yang jumlahnya di 30 buku kalau nggak salah. Dan bisa dikupas untuk parenting. Untuk parenting. Nanti coba saya bagikan linknya ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, akan kita tutup teman-teman. Sudah cukup ya. Nggak ada pertanyaan, berarti udah jelas. Alhamdulillah penjelasannya ngebut padahal tadi. Takutnya nanti 2 jam nggak keburu gitu. Karena kita harusnya mulai dari jam 9, tapi tadi room buka jam 9 dan baru bisa dimulai jam setengah 10. Ya sama-sama Bu Itoh ya dari Balkis. Ya nanti untuk link materinya yang 30 ya. Kalau yang 12 saya yakin teman-teman udah punya. Yang 30 untuk materi orang tua atau pegangan orang tua kita share. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Daftar hadir silakan diisi. Saya tunggu sampai jam 12 ya. Ya, diisi lagi. Jangan lagi. Kalau udah ngisi udah. Yang belum aja. Yang belum silakan mengisi. Isi 2 saja. Eh, sesuai dengan teman-teman ada di mana. Jika atau satu aja ya. Jika teman-teman adalah peserta atau anggota dari KKG Semangka, silakan isi KKG Semangka dan pengibasan. Jika teman-teman juga anggota KKG yang ada di Muntilan, silakan isi KKG Muntilan dan pengibasan. Jika tidak bukan anggota KKG dua-duanya atau dari luar, silakan cukup isi daftar hadir dari pengibasan saja. Oke? Begitu. Terima kasih banyak. Ada yang ingin ditanyakan sekali lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Dan senang rasanya berbagi dan teman-teman yang ingin berbagi nanti bisa juga kita agendakan kembali untuk kita bisa bertemu kembali dan berbagi di materi yang lainnya. Begitu tentu saja banyak pengimbasan karena saya yakin teman-teman juga mengikuti banyak sekali bintek-bintek atau mungkin pelatihan-pelatihan atau workshop dan sebagainya yang memang harus diimbaskan kepada teman-teman yang lainnya gitu, baik di satu lembaga atau di satu KKG atau di satu IGTK, PKG dan sebagainya, ataupun juga bahkan teman-teman ingin berbagi dengan teman-teman se-Indonesia yang lainnya dengan media-media yang lebih besar lagi cakupannya seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi. Maaf segala kesalahan dan kekurangan saya. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai batik hari ini.